Allah jimat waktu yang telah kita jalani bersama nanti, karena ada 3 kajian yang begitu menarik bagi kita, terutama bagi seorang muslim untuk memperhatikan dan istighfar. Itu sangat kebutuhan yang primer atau kebutuhan yang sangat penting sekali bagi kita. Tapi sebelum kita mulai kajian yang spesial ini, izinkan kami akan membukanya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang pada sore hari ini akan dibawakan oleh ananda kita, putri soleh kita, yaitu Putri Maida. Kepada Putri Maida kami persilakan di depan. Allah, Mbak Maida. Belum Sendiri atau dengan teman-temannya? belum bisa. Dengan teman-temannya silakan. Silakan maju di depan sini. Ini salah satu murid TPA Cibaikullah Bapak Ibu. 4 anak-anak terbaik yang dimiliki oleh Masjid Baitullah Al Jajar, yang merupakan besok generasi penerus kita bagi Bapak dan Ibu sekalian.
Alhamdulillah itu tadi pembacaan Quran surat Al-Fajr yang sebetulnya sudah dipersiapkan jauh hari, tapi karena acaranya begitu spesial, melihat banyak mata-mata di sini, jadi grogi. Tapi Masya Allah itu salah satu generasi terbaik kita di Masjid Baitullah Muhammad Jajar. Upaya takmir masjid begitu maksimal kepada generasi baik putra dan yang putri, karena terbukti TPA di sini itu terkenal sampai ke Simu baru sana. Jadi ada bisa buat pentol, Ustaz. Anak-anak sini diajari buat pentol, bisa pisang goreng pernah gitu. Apalagi ya bercocok tanam, karena seorang muslim itu juga boleh ngaji terus, itu boleh, tetapi juga harus juga bisa skill yang lain. Salah satunya membersihkan masjid, karena kalau dididik membersihkan masjid, anak-anak kita harapannya di rumah kalau sudah pulang TPA itu bisa membantu kedua orang tuanya. Jadi kepada ibu-ibu, ini informasi ibu-ibu khususnya anak-anak yang TPA di Baitullah itu sebenarnya sudah bisa nyapu dan ngepel. Baru tahu oleh ibu-ibu, tahu sekarang saya informasikan. Jadi mulai besok pagi ibu-ibu punya asisten baru, ya, putra dan putrinya. Masya Allah, tabarakallah. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lupa juga kami menyapa kepada undangan yang telah diaturkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada tokoh masyarakat dari pemuka agama di Dukuh Gunung Kancing dan Donganti serta Dukuh Babatan, juga kepada perangkat desa Lumbu Sambi Boyolali, kepada kepolisian sektor atau Polsek Sambi yang hadir, dan kepada perwakilan warga Sini Baru, juga tubuh-tubuh yang lainnya yang kita bisa sebut kami satu persatu. Bapak dan Ibu sekalian, juga kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar Mbak Pawiro Cimejan dan keluarga besar Mbak Jojo Suwito, segenap kepada keluarga besar yang hadir pada sore hari ini di Masjid Baitullah Muhammad Jajar. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, mari acara yang mulia ini kita sama-sama buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya yaitu penyampaian sedikit rangkaian kasih serta donasi. Yang pertama kepada anak yatim piatu di Dukuh Jawa yang nanti akan diserah terimakan dari takmir Masjid Baitullah Muhammad Jajar, dititipkan diamankan kepada Ustaz Abbas Arafat SPD. Dan yang kedua, nanti sebagai bentuk kasih sayang jamaah Masjid Baitullah Muhammad Jajar kepada pondok Darul Sahadah, nanti akan diwujudkan yaitu bingkisan spesial terbaik dari jamaah Baitullah Muhammad Jajar yang akan diserahkan dari takmir Masjid Baitullah kepada perwakilan pondok Darul Sahadah Ustaz Arif Manggala. Lalu yang ketiga, bingkisan spesial dari jamaah Masjid Baitullah Muhammad Jajar kepada pondok pesantren Darul Hikmah Masalah yang nanti akan disampaikan oleh takmir Masjid Baitullah Muhammad Jajar kepada Ustaz Arif Rahman Hakim. Tanpa mengurangi rasa hormat dan kami mohon untuk berkenan berdiri untukkan kepada takmir masjid Pak Pri, Pak Bibi, dan yang mewakili yang lainnya. Kami persilakan maju ke depan. Masjid besar untuk perwakilan bantuan yang akan serah terima kasih sayang kita kepada guru-guru kita. Yang pertama kepada pondok Darul Sahadah, minta bantuannya Mas Akbar yang muda ini
Mas Akbar bisa dibantu. Yang pertama untuk Pondok Darul Syahadah, Pondok Pak. Ambil dulu pondok. Siap? Yang foto mana nih? Yang foto Mas MK. Tahan dulu Pak. 1, 2, 3. Sudah. Yang kedua Pak Tri menyatakan untuk masyarakat santunan yatim piatu untuk hukum jamaah yang akan diterima oleh Ustaz Agus Arafat. Ini merupakan bentuk solidaritas kita dan kasih sayang kita kepada saudara kita Muslim yang lainnya agar perjuangan Islam itu merata kepada Islam yang terbukti di masjid kita tercinta. Alhamdulillah program itu sangat berjalan dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir kepada Pondok Darul Hikmah, silakan Mas Ihsan diterima oleh Ustaz Arif Rahman Hakim SPJ Dianapis. Semoga menjadi keberkahan kepada Pondok Darul Hikmah, kepada Pondok Darul Syahadah dan kampung Jawa. Terima kasih. Silakan Ustaz. Minta waktu sejenak untuk foto bareng Pak Amer. Waktu dokumentasi. Silakan. Pejuang-pejuang masjid yang tidak kenal lelah Bapak dan Ibu sekalian, takmir itu sebenarnya penting tidak penting, tetapi takmir itu adalah menggerakkan, bergerak dan menggerakkan. Terbukti di masjid kita para takmir bisa menggandeng ustadz-ustadz besar di rumah kita. Itu merupakan berkah tersendiri bagi lingkungan Nogo Jajar khususnya dan kampung di kiri kanan. Terima kasih. Silakan dari tadi Profesor Arif Mandala, Ustaz Agus dan Ustaz Arif Rahman. Alhamdulillah. Masih semangat Bapak dan Ibu? Masih semangat. Alhamdulillah. Saya akan tujuh. Boten naming yang sekolah sing rebutan iki Kami ya. Ini kita manut kali MC nggih. Nggih, saya sun niku. Bapak dan Ibu untuk informasi dan menyiapkan diri kita, terutama dalam bermajelis ilmu itu kita ibaratkan gelas Bapak Ibu nih. Walaupun ini gelasnya ada mereknya ini. Ini untuk peniteran iklan nggak apa ini? Minumlah ini seperti gelas baru nggih. Ibu-ibu saged arisane aja Bapak Ibu. Niki gelas nggih, perumahan gelas nggih. Kita ibaratkan gelas saja. Gelas itu kalau kosong itu akan diisi. Insya Allah nanti begitu juga dengan kita. Kalau dalam menuntut ilmu itu kita dimohonkan untuk bisa menerima hati kita dikosongkan dulu dan penuh niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmu yang ada di diri kita simpan baik-baik dulu. Kita siapkan gelas kosong kita untuk menerima ilmu dari guru kita. Siap nih Bapak Ibu nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, sebagai pembahasan yang spesial di sore hari ini,
menunjukkan pukul 5 karena nanti kita akan selesai seperempat jam sebelum waktu berbuka. Jadi pukul ini jam berapa ini? Jam berapa betul gitu? Lebih dahulu ini setengah habis. Lebih dahulu ini. Yang pertama tentang keutamaan doa di bulan Ramadan. Walaupun materi ini sering kali diulas oleh ustaz-ustaz kita baik di kutub maupun ceramah Ramadan, tetapi untuk saat ini akan dikompleti tentang keutamaan doa di bulan Ramadan, termasuk mustajabnya doa. Maka tidak perlu lama-lama lagi kepada Al-Ustaz Agus Arafat SPJ untuk menyampaikan materi tersebut. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-qadimin. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, ini pakai bahasa Indonesia. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus sore hari ini guru kita bersama, guru pulau yang pertama Ustadz Arif Manggalan, yang kedua Ustadz Arif Rahman Hakim. Berarti saya sore hari ini duduk diapit oleh dua Arif. Belum kepo bayangin, tapi kita mau bayangin, hanya membayangkan saja. Ini hanya membayangkan bagaimana perasaannya Zakaria Lansori ketika punya guru namanya Ibnu Hajar al-Asqalani, punya murid Ibnu Hajar al-Haytami, diapit dua Hajar. Saya ini diapit juga. Tapi kalau betul membandingkan saya dengan Zakaria al-Ansori itu jauh dengan sama masuk urusan. Bapak-bapak saking nomor jajar atau dari dukuh-dukuh yang lainnya, ada yang dari Jawa, Quran ada nih. Oke, oh gini, ibu-ibu Quran. Ada yang dari Dokancil, atau dari Simo, atau dari dukuh-dukuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada dari kalian. Semoga semuanya diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jamaah pengajian yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat yang menerangkan tentang takbir masjid. Tadi disebut takbir masjid. Innama ya'muru masajidallah. Kalimat ya'muru masajidallah niku nak tafsir Al-Mundir niku diterangkan imaratul masajid. Imaratul masajid niku rejak itu bahasa Indonesia apa? Mana ini Pak? Memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu ada yang dimaknai dengan maknawiyah atau hisiyah, ada yang dimaknai dengan lahiriah. Membangun masjid, membuat mimbar, membuat pintu, memberikan lampu dan lain-lain itu lahiriah. Memakmurkan masjid jalurnya lahiriah. Sedangkan jika kita bikin sholat jamaah, sholat tahiyatul masjid, pengawasan seperti ini itu hisiyah.
Nah terus tentang Syekh Wahbah Zuhaili itu menerangkan bahwa zikir yang paling afdol, zikir yang paling afdol yang dilakukan di masjid adalah menuntut ilmu. Zikir yang paling afdoliyah yang dilakukan di dalam masjid, meskipun membaca Quran zikir, tasbih, takbir, tahlil zikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah yang juga zikir, tapi beliau memfokuskan zikir yang paling afdol yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan masjid adalah belajar ilmu agama di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah sore hari ini kita sudah melakukan zikir yang paling afdol yang kita lakukan di masjid, sehingga kita masuk hadisipun Rasulullah SAW, dzakirullah fi Ramadan, orang yang berzikir di bulan Ramadan maghfurullah, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berzikir di bulan Ramadan. Nah sore hari ini kita tidak hanya berzikir, malah berzikir yang paling afdol, yaitu menuntut ilmu, mendengarkan tausiah-tausiah, mendengarkan ceramah-ceramah, belajar bersama di dalam masjidnya Allah. Berarti kita sudah berzikir yang paling afdol. Dan insya Allah kita termasuk orang yang maghfurullah, yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, wasailu dhalifi, dan orang yang berdoa di dalam bulan Ramadan, orang yang meminta kepada Allah di bulan Ramadan, maka orang-orang yang tersebut adalah orang-orang yang la yahiba, orang-orang yang tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi fokusnya disuruh berdoa, jadi saya pakai hadis tentang berdoa di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan benar saya membawa beberapa catatan penting yang takut lupa. Jadi ada ayat waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Allah telah berfirman, berdoalah kepadaku, kata Allah, maka akan saya kabulkan. Sekarang pertanyaannya, kadang doa itu tidak mudah dikabulkan. Maksudnya misalnya kita berdoa semoga kita dijauhkan dari bencana, tapi kita tetap jatuh dari motor. Kita sudah berdoa diberikan kelancaran rezeki, tapi usaha kita ya kadang boten laris, kadang malah buntung, kadang malah rugi. Katanya suruh berdoa kepada Allah, dan sudah berdoa kok belum dikabulkan. Apakah Gusti Allah kemudian terus ngaku ya, berbohong? Padahal ayatnya jelas, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku. Dulu tak kabul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenyataannya banyak dari kita, menjadikan sedoyo, banyak dari kita, doa-doa kita banyak yang mungkin tidak langsung dikabulkan. Maka catatan buat tentang ini dihentikan. Fa in kana bala, apabila bala sudah dituliskan, muqaddaran yusibuhu la mahalah, ketika bala dituliskan kepada si A, maka si A akan mendapatkan bala. Ketika si B jatuh jam 3 tadi, tertulis si B habis asar pulang dari masjid jatuh dari motor, maka akan jatuh. Padahal tadi setelah asar berdoa, ya Allah berikan saya keselamatan, tapi jatuh. Ketika ada orang berdoa, ya Allah semoga rezeki saya berkah melimpah ruah untuk saya ke Mekah ke Madinah, tapi kemudian malah dibuat rugi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memahami ayat ini begitu, maka teman ini dihentikan syarah taklim muta'alim. Ketika ada bala yang tertulis jatuh ke seseorang, maka orang itu akan mendapatkan bala tersebut. Tapi perbedaannya, jika dia istimror berdoa,
jika dia terus menerus istiqomah mendalamkan berdoa kepada Allah, meskipun dia jatuh, meskipun dia rugi, meskipun dia doanya belum diijabah sama Allah, maka mereka ketika yuyassiruhu Allahu alaihi, maka Allah memudahkan dia untuk melawan bala tersebut atau menyelesaikan masalah tersebut. Allah mudahkan. Barokahipun doa yang dia panjatkan setiap hari. Jika dia tidak berdoa, mungkin Allah tidak memberikan kemudahan, mungkin Allah tidak memberikan ketabahan, Allah tidak memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran. Tapi karena dia berdoa terus, maka balanya tetap diterima. Cuman dia melewatinya dengan baik, dia melewatinya dengan baik. Nah, itu perbedaan orang yang berdoa dan yang tidak berdoa. Maka di mukadimah tentang doa di bulan Ramadan ini, saya mengajak diri saya pribadi, khususnya umumnya kepada semuanya, maka kita memperbanyak berdoa. Kita berbanyak berdoa, kita berbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dikabulkan atau belum, maka kita harus istiqomah selalu berdoa. Maka mukadimah ini saya tutup dengan sebuah riwayat. Lima dan sobaro Ayub. Kenapa Nabi Ali bisa sabar? Walima dan kharajat Maryam ila nas bi tifliha. Kenapa ada anak laki-laki yang bisa keluar dari perutnya Siti Maryam? Padahal tidak ada Namrud. Kenapa Nabi Ibrahim bisa seikhlas itu, bisa sesabar itu? Kenapa Nabi Yunus tidak putus asa? La yai'asa Yunus min batnil hut. Kenapa Nabi Yunus tidak putus asa dimasukkan ke dalam perutnya ikan paus? Harusnya putus asa, Pak. Loh, aku senang jadi nabi. Loh, aku sudah berdakwah. Loh, aku dimasukkan ke dalam perutnya ikan. Maka faqat li'annahum ahsanu dhanni billah. Maka nabi-nabi yang saya sebutkan tadi hanya punya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah, berdoa atau bekerja, kalau kita bekerja, berdoa, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min akbari alamati husnudzoni billah, dan alamat paling besar husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istimrar berdoa. Kita terus berdoa kepada Allah meskipun doanya belum diijabah. Siti Hannah ibunya Siti Maryam, Siti Hannah ibunya Siti Maryam itu kan divonis tidak punya anak, divonis tidak punya anak, punya suami namanya Ali Imran. Siti Hannah tidak punya anak, kemudian Siti Hannah bernadar ini, nadar fi badni Muharram. Muharram itu artinya pelayan. Normalnya waktu itu pelayan harus laki-laki. Normalnya waktu itu pelayan harus kuat, harus melayani Masjidil Aqsa waktu itu. Kenapa ini punya anak laki-laki? Dapat malah kemudian Allah menakdirkan anaknya perempuan. Apakah Siti Hannah kemudian suudzon sama Gusti Allah sebab doanya tidak diijabah? Dan Siti Hannah kemudian malah mendoakan, wa inni samaituha Maryam, saya berikan nama untuk anak saya ini yaitu Siti Maryam. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan nanti ketika Maryam punya anak, semuanya saya doakan dihindarkan dari godaan syaitan. Terbukti Siti Maryam kemudian punya anak laki-laki namanya Nabi Isa alaihi salam. Semuanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lah cirinya orang yang husnuzon kepada Allah harus istiqomah berdoa. Jangan sampai kita mengatakan saya sudah berdoa kok belum diijabah. Itu masuk hadis Nabi Muhammad yang jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Ya Rasul, kok jangan tergesa-gesa dalam berdoa? Ya, ketika kamu mengatakan saya sudah berdoa kok belum dikabulkan. Tapi khusus di bulan Ramadan ini, mari memperbanyak membaca doa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, dan tentu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali materi spesial pada sore hari ini, hikmah doa sekaligus rentetan penjelasan tentang doa sebagian besar sudah kita terima dari Ustaz Agus Arafat. Materi yang kedua akan disempurnakan tentang salah satu agar diterimanya doa, yaitu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah cara meraih ampunan di bulan yang penuh hikmah ini, di bulan Ramadan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Kepada Ustaz Arif Rahman Hakim, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dua guru kita, yang bernama Ustaz Arif Manggala dan yang kedua Ustaz Agus Arafat. Dan tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang nampaknya sore hari ini semangatnya luar biasa. Jadi pembawa acaranya lebih semangat daripada Ustaz-Ustaznya. Oh besok kan? Dan juga ingkang kinurmatan Bapak Ibu ya sedaya jamaah kajian menjelang iftar ya dari Sabang sampai Merauke ya tadi ya sudah diabsen oleh Ustaz Agus Arafat di awal tadi. Yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir di kesempatan sore hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena terbatasnya waktu, kami akan menyampaikan kultum kuliah 7 menit atau 17 menit atau kuliah terserah antum begitu. 17 menit Bapak Ibu. Mukadimah saya hidup dengan Ustaz Agus Arafat. Seperti tahun beliau hidup kepada Ustaz Arif Manggala, maka tahun ini saya mukadimahnya hidup dengan Ustaz Agus Arafat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang istighfar dan taubat dan bagaimana cara kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita semua yang hadir di kesempatan sore hari ini tidak terlepas dari yang namanya dosa. Betul Bapak Ibu? Yang hadir ini yang tidak
punya dosa wonten napa mboten? Mboten enten nggih. Sedaya nggadahi dosa. Oke, Bapak Ibu. Pernah tidak Bapak Ibu merasakan kegelisahan dalam hidup? Pasti. Pasti. Pernah mengalami kesulitan ekonomi? Pasti. Pernah mengalami gagal panen? Pasti. Oh, pasti ya. Ada yang selama jadi petani niku untung terus enten boten? Boten enten ya. Atau mungkin yang menjadi pedagang ada tidak yang belum pernah mengalami kerugian? Boten enten ya. Setiap yang gagal niku pasti pernah mengalami kerugian. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan istighfar dan taubat ini. Mengutip pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi nate paring pangandikan, innal abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Ternyata Pak Bu, ya kandikanipun Nabi bahwa seorang hamba itu, atau dalam riwayat yang lain inna rajulan, seorang laki-laki itu terhalang untuk memperoleh rezeki, terhalang untuk mendapatkan rezeki bidzanbi disebabkan karena dosa yusibuhu yang ia perbuat. Halo Bapak Ibu. Halo. Ibu semangat Bu. Napa? Ketikane pun Nabi wong napa? Ya sudah lapar ya. Menghadap dosa. Jadi ternyata kata Nabi, seorang hamba itu terhalang untuk memperoleh rezeki disebabkan karena dosa. Boleh jadi Pak, kegelisahan hidup kita, kegagalan panen, atau mungkin tadi kerugian dalam berdagang itu disebabkan karena dosa. Maka dahulu ada satu kisah yang masyhur, yaitu kisah yang dialami oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam siapa? Hasan Al-Basri. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini suatu ketika beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadu tentang musim paceklik yang berkepanjangan. Paceklik itu apa? Kemarau. Jadi orang ini mengadu, di tempat kami wahai Imam terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Tolong berikan kami sebuah amalan supaya Allah menurunkan hujan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri Bapak Ibu? Istighfirillah. Istighfarlah kamu kepada Allah. Kemudian datang orang yang kedua. Datang orang yang kedua mengadu, mengeluh tentang kemiskinan yang dia rasakan. Karena selama ini piyambakipun menika dipun uji kalian Allah, diuji secara finansial, diuji secara ekonomi. Jadi ibaratnya wong dagang niku wong boten nate untung, rugi terus. Apalagi sejak kecil diberi nama oleh orang tuanya Rugiman. Itu pernah ada orang namanya Rugiman. Setiap usaha tidak pernah untung. Tadi kan disampaikan Ustaz Agus. Namanya doa itu kan, nama itu kan doa kan. Jenenge Rugiman itu terus. Akhirnya diganti dengan Baniman. Untung. Ini yang kedua, jadi diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesengsaraan. Nyuwun amalan, dia minta amalan untuk membuka apa? Pintu rezeki kalau. Lajeng Imam Hasan Al-Basri ngendika, istighfirillah. Istighfarlah kamu kepada Allah. Terus nek rezekine seret niku kadang-kadang apa? Istighfar. Kemudian datang yang ketiga, wahai Imam, kami ini sudah menikah lama, tapi tidak kunjung dikaruniai
keturunan, tidak kunjung dikaruniai anak Bapak Ibu. Maka Imam Hasan Al-Basri ketika apa solusinya? Ternyata disuruh istighfar lagi. Istighfirullah. Dan yang terakhir orang yang keempat, dia mengadu Pak, karena dia ini seorang petani, seringkali gagal panen, tidak mendapatkan keuntungan dari pertaniannya. Jadi tanamannya mungkin bisa dibilang tidak subur. Yang betul subur itu apa? Pasawang Soleh. Pasawang Soleh subur itu apa? Betul subur. Tandus. Jadi dia punya kebun, tapi kebunnya tidak pernah membuahkan hasil. Maka Imam Hasan Al-Basri ngendikan apa Bapak Ibu? Halo? Solusi ini apa? Istighfar. Ternyata disuwun ngata-ngatakan Istighfar. Keempat orang ini bingung. Lah bingungnya pripun? Masalahnya benten, masalahnya berbeda, tapi solusinya Jawabannya sama. Betul ya? Harusnya kan beda masalah, beda Jawaban. solusi. Ini kok masalahnya beda, solusinya sama. Apa kok solusinya? Istighfar. Istighfar. Jadi solusi mengatasi masalah tanpa masalah itu memperbanyak istighfar. Tapi sebagian orang mengatasi masalah tanpa masalah tindak kembali Iya. pengalaman di dunia banyak. Lebaran. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika empat orang ini menanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri, maka beliau mendikau, alaisa qad qala rabbukum, bukankah Rabb kalian pernah berfirman, bukankah Allah nate paling pangendikan? Nah, Imam Hasan Al-Basri mengutip Quran surat Nuh ayat 11 ngantos ayat kalih 12. Surat apa Bu? Nuh. Ayat pinten? Ada yang sudah hafal? Beres. Yang sudah hafal boleh pulang duluan. Tapi nggak dapat buka. Jadi dalam ayat ini Allah paling menghentikan faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Terus kita itu dipun suwun ngata-ngatakan anggenipun istighfar. Karena Allah Maha Pengampun, Ghaffar. Nah, ketika kita beristighfar, ngata-ngatakan istighfar, apa janji Allah Bapak Ibu? Yang pertama, yursilis samaa 'alaikum midra. Maka Allah turunkan hujan yang sangat lebat. Mungkin hujan sore hari ini karena istighfarnya jalan. Alhamdulillah. Maka kita ambil hikmahnya. Alhamdulillah. Sonten ini di kali ini. Sawo nasrep boten sak dipasang apa asin. Coba kalau tidak hujan Pak, panas. Nah, maka setiap takdir tadi yang Allah tentukan itu pasti memiliki hikmah. Betul Bapak Ibu? Betul. Termasuk yang hadir ini makhluk-makhluk tahan air. Amin. Jadi jam itu kalau nanti air kan murah cepat rusak. Tapi kalau tahan air biasanya mahal. Berarti yang hadir ini insya Allah makhluk-makhluk yang mahal dari Allah. Ya, mulia. Amin. Ini janji yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah Subhanahu wa taala badhe paling apa? Amwal. Allah akan limpahkan harta, kekayaan, wa banin, dan Allah akan berikan anak keturunan. Kemudian juga wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah akan mengadakan, menjadikan untuk kalian kebun-kebun yang tumbuh subur dan juga sungai-sungai yang mengalir. Masya Allah. Ini janji Allah bagi setiap hamba yang senantiasa memperbanyak istighfar. Bapak Ibu, zaman yang berbahagia, pada intinya untuk memperoleh ampunan di bulan Ramadan, Imam Ibnu Qayyim itu nanti ketika di bulan Ramadan terdapat jihadan. Apa Bu? Apa Pak?
jihadani. Napa niku jihadani? Ada dua jihad, ada dua perjuangan. Lah jihad napa niku? Ingkang mangka sepisan jihadun bin nahar, yaitu jihad di siang Dari hari. Lan ingkang mangka kalih wa jihadun bil lail, yaitu jihad di malam hari. Ini moderatornya Persani jam terus. Jadi di bulan Ramadan itu ada dua jihad. Yang pertama jihad di siang hari, yang kedua jihad di malam hari. Dan dua jihad ini Pak Bu, gadai faedah keutamaan yang luar biasa. Apa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apa itu jihadnya? Yaitu jihadnya di siang hari bisiam, di malam hari bil qiyam. Siang akan siang, malam menghidupkan malam. Sampun sami dipun tindakaken derek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki sedaya siang. Siang alhamdulillah. Mangke dalu sedaya qiyam. Insyaallah. Karena ada yang qiyamnya hanya di awal itu. Jadi masih terawihnya di awal, semakin hari semakin maju. Maju napane? Bila monggo Bapak Ibu, cara memperoleh ampunan di bulan Ramadan kados pangandikanipun Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang di malam hari tinggal diganti, somanya diganti qoma. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan nanti di 10 akhir di bulan Ramadan, ini riwayat yang menyempurnakan dua riwayat sebelumnya. Apa niku? Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Terus 3 amalan ini Bapak Ibu, berpuasa di siang hari, kemudian melaksanakan qiyam di malam hari, dan menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tentunya itu semua dikerjakan atas dasar iman. Berarti kami poso niku posone mboten krana diet. Aku tak poso ben puru. Atau mungkin menghidupkan malam itu motivasinya iman, bukan motivasinya imam. Aku belum tarawih dan imamnya cendek-cendek. Nah, berarti itu kan motivasinya bukan maqama Ramadan imanan, tapi maqama Ramadan imaman. Jadi menghidupkan malamnya karena imam. Jadi semuanya didasari dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ menggunakan fi'il mabniil majhul ghufira. Nah, kalau Allah sudah ngendika ghufira, pasti dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ten ingkang saged kula aturaken kathah perintah itu atur ingkang pangapunten, nasru minallah wa fathun qarib. Kalau tadi Ustaz Agus menutup dengan apa tadi Ustaz? Beliau menutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya menutup dengan nasru minallah wa fathun qarib. Meskipun kita berbeda, kita bisa duduk bersama. Masyaallah. Inilah indahnya perbedaan, betul? Betul. Nanti yang menengahi Ustaz Arif. Makatan Bapak Ibu, sudah malih kata kalian teratur dengan agama pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi Bapak dan Ibu setelah mendengarkan materi yang kedua, setelah tadi materi yang pertama, semakin optimis bahwasanya pasti doa-doa itu dikabulkan. Amin. Materi yang kedua menambahi 50% lagi untuk kita itu semakin mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata solusinya walaupun masalahnya berbeda-beda, solusinya tetap sama. Tapi Ustaz Arif ada yang beda tadi disebutkan ini. Yang jomblo itu lama sekali belum
bersama, istighfar juga. Nah, yang WA saya jawabannya sama nggih Mas nggih, istighfar juga. Maka yang belum punya jodoh, belum punya anak saja, istighfar anaknya nanti banyak. Apalagi nanti yang belum punya jodoh langsung 4 boleh Ustaz. Masya Allah. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maghrib kita insya Allah pukul 17.54 sesuai dari request panitia, karena nanti persiapan juga jumlah jamaah kita terhitung itu 300 Pak pasang sandal ya. Jadi 150 jamaah yang hadir, maka subhanallah perlu persiapan yang sangat baik dan jeli nanti. Baik, kita nanti selesai 1/4 atau 12 menit sebelumnya saat Manggala ditutup dengan doa kebaikan bersama. Sekaligus nanti kepada Bapak dan Ibu informasi bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengambil air wudhu nanti dipersilahkan sebelah selatan masjid atau di depan sana ada ya. Di depan rumah ada, nanti ibu-ibu di sebelah utara masjid. Harapannya belajar dari Ramadan tahun lalu ternyata banyak jamaah yang tertinggal sholatnya, jadi kasihan. Dan nanti kita bekerja sama, baik yang adzan, iqomah dan imam itu nanti menunggu jamaah. Dan jamaah juga bekerja sama. Saya sudah matur seperti ini nanti malah paling ditunggu. Bukan begitu ya Bapak Ibu. Jadi informasi juga yang kedua, ini Masya Allah, satu hari itu kami nanti akan bertemu beberapa kali. Mohon maaf Ustaz Arif Manggala dan Ustaz Agus, kita cukupkan pertemuan kita sampai malam hari ini. Tapi untuk Ustaz Arif nanti masih bersambung Ustaz. Jadi informasi Bapak dan Ibu, setelah dari sini nanti Ustaz Arif mengisi juga di Simo Baru di Masjid Al-Ikhlas. Kepada Bapak dan Ibu, nanti kalau ingin kajiannya Ustaz Arif Rahman Hakim mau kurang, nanti insya Allah di Masjid Al-Ikhlas Simo Baru ada kajian Nuzulul Quran. Tapi syaratnya Bapak dan Ibu kami minta sholat tarawih di sana juga. Karena nanti bertepatan setelah di Masjid Al-Ikhlas, Ustaz Arif terbang lagi naik Garuda ke Galarayu. Masya Allah. Jadi start kita itu Masya Allah jadwalnya Bapak dan Ibu. Saya sharing Bapak dan Ibu untuk semangat saja. DKM yang tadi di depan tadi Pak, meminta jadwal Ustadz itu tidak mudah Pak ternyata. Juga tidak singkat. Kami pengalaman itu pokoknya kalau tidak Ustadz Agus Arafat, Ustadz Agus, Ustadz Arif Manggala, Ustadz Arif Rahman Hakim, kita itu DKM itu sudah 4 minimal 3 bulan sebelumnya masih saja. Karena jadwal itu sudah padat sekali Pak. Maka barokah kepada Masjid Baitullah dan jamaahnya semuanya bisa menghadirkan guru-guru yang Masya Allah barakallah ilmunya. Pokoknya jangan bosan Pak, diperas terus Pak, biar habis. Kalau Boyolali itu ada susu perahnya, kita itu ada ustaz-ustaz yang hebat. Harus kita betul-betul ambil manfaat ilmunya apa. Jadi tidak berlama-lama, 10 menit ke depan kami persilakan kepada materi yang ketiga, yaitu tentang doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Arif Manggala LC. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu berpanjang mukadimah saya bersama Ustaz keduanya. Kalau tadi kita diguyur hujan luar biasa saat berangkat hujan, alhamdulillah sudah reda oh ya, Amin. Yang kita tunggukan ini intinya sudah reda, Masya Allah. Maka sama tadi sudah diguyur hujan juga.
Ya, juga Ustaz mengguyur kita dengan banyak air ilmu. Maka saya ini posisinya seperti orang yang tayamum. Jadi kalau sudah tayamum, kok ada hujan, berarti bakal tayamum. Seperti itu. Sehingga saya hanya pelengkap saja, aksesoris saja, karena beliau sudah luar biasa mengguyurkan hujan ilmunya yang luar biasa. Bapak sekalian, Allah Ta'ala, kita di bulan Ramadan juga maka apa yang telah berlalu mungkin masih ada kekurangan, monggo kemudian kita semangat lagi. Sesungguhnya innamal a'malu bil khawatim, amal itu dihitung akhirnya, Pak. Ya, akhirnya. Maka kalau kemarin masih kurang semangat, maka ditutup nanti akhirnya yang semangat. Nanti yang awal-awal dihitung semangat semuanya. Tapi jangan kebalik. Kalau awal semangat, akhirnya malah kendor, ya nanti dihitung kendor. Maka hitungannya akhirnya. Ya, sama umur kita juga apa? Dihitung akhirnya. Husnul khotimahnya. Ya, maka tadi untuk menyemangati seperti itu. Kemudian inti dari kajian kita ini kan tentang masalah doa. Allah SWT sangat memperhatikan terkait masalah doa ini. Sampai Allah SWT menyelipkan satu ayat dalam 5 ayat yang membicarakan tentang puasa. Dimulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba, kemudian ayyaman ma'dudat, syahrul ramadan, kemudian disisipkan satu ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang aku, yaitu Allah, katakanlah aku dekat. Aku penuhi doa-doa orang yang berdoa. Hendaklah mereka memenuhi perintah-perintahku dan beriman padaku. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau mengatakan ayat ini menjadi dalil petunjuk bahwasannya berdoa di bulan puasa, di bulan Ramadan itu mustajab. Kenapa? Karena Allah selalu tekan ayat tentang doa. Maka doa ini sampai kemudian kita itu sibuk dengan hal-hal yang lain dari Allah. Ada dalam Quran dia beda berdoa di bulan Ramadan dengan yang lain. Karena pintu sudah dibuka sebenarnya tidak ditutup selama bulan Ramadan. Kalau kemudian kita langitkan itu adalah maka tembus langsung. Kalau kita ditawari dan baik bertaubat, beristighfar sebagainya, maka kata Allah semakin naik di sana. Rasulullah SAW juga bersabda, "Salasun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah, pasti dijabah. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Maka semenjak kita itu selesai melaksanakan sholat subuh, ya, sampai siangnya kita berpuasa hingga maghrib, itu semuanya adalah waktu yang mustajab. Kenapa? Karena orang menahan lapar, menahan dahaga, memelas, lihat es teh jumbo yang kemudian berasap itu merasa menyakitkan. Maka kalau orang itu merasa sakit dan sedih, itu doanya makbul, dijabah. Seperti itu. Maka orang yang berpuasa jangan gunakan hanya tidur, eman-eman. Ya. Gunakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berbuka, itu mustajab. Yang kedua, imamul adil, doa penguasa yang adil. Penguasa yang adil, maka pejabat itu yang adil sih apa? Doanya dia mustajab. Yang ketiga, dakwatul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Hati-hati kalau kita pernah menyakiti orang, kok keluar kata-kata
dari dia meskipun hanya selorokan saja itu mandi, ya, langsung tembus langit. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan doanya orang kafir pun gitu, kalau dia terzalimi dikabulkan oleh Allah. Maka hati-hati jika doa ini tadi. Nah, ini merupakan motivasi kita agar apa? Menghidupkan Ramadan ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu doa apa saja yang kita lantunkan di bulan Ramadan ini? Ya. Maka doa itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Baik urusan dunia terkait masalah perdagangan atau rezeki atau pertanian, anak, kerja, keluarga dan sebagainya, maka ajukan semuanya pada Allah di saat-saat ini. Ya, ini waktunya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ini waktunya. Maka berdoa pada Allah dengan bahasa kita aja yang kita pahami. Jawa boleh, Indonesia nggak apa-apa, Sunda apalagi. Allah memahami semua bahasa. Bahkan yang terdetik dalam hati kita Allah juga sudah paham. Ya. Tetapi kalau Allah memang tahu berdoa, Allah ingin melihat membalasnya kita. Ya, seperti itu. Maka kita lantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di momen Ramadan seperti ini, apa yang pantas untuk kita lantunkan selain doa yang lain? Rasulullah SAW menyebutkan ketika Aisyah bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, seandainya aku mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Maka kemudian beliau menjawab, wahai Aisyah, ucapkan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudah apa semuanya ya? Baca pas awal tarawih ini. Ini baca. Ini doa yang paling baik. Meskipun isinya cuma itu, ya. Isinya apa? Cuma enggak meminta apa? Ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rahasia di sini. Doa para nabi itu ada ringkas-ringkas. Tidak spesifik. Ya Allah, aku pengen mobil, aku pengen anak, aku pengen rezeki, aku pengen dagangan ini, aku naik pangkat. Tidak. Para nabi itu berdoa dengan jawabul kalim. Itu doa yang padat dan ringkas, mencakup semuanya. Kalau itu diucapkan sudah etok kabeh seperti itu. Ya. Maka doa yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya, apalagi di malam-malam ganjil itu apa? Seringkan doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Rahasianya apa? Kalau Allah sudah mengampuni dosa, itu apapun yang kita dikasih. Kayak orang kalau salah sudah dimaafkan, itu ketika kita dikasih tidak sudah dikasih. Maka kuncinya diambil sudah selesai. Yaitu apa? Meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sedikit ini sebagai tayangmu masalah. Maka tidak usah banyak-banyak. Ya. Sebelum kita selesaikan, kita berdoa kepada Allah Taala di penghujung akhir dari hari ini yang paling mustajab ini. Semoga Allah selalu kabulkan seluruh doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alhamdulillah kita Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa jami'a a'malna ya rabbal alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma
nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatik wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kepada Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, 3 tema kajian pada sore pekan hari ini telah terselesaikan dan disampaikan dengan sangat baik kepada kita sekalian. Semoga dengan penyampaian ini kita bisa mengamalkan sehingga kita akan beruntung untuk di dunia dan untuk di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah 1 menit lagi menjelang berbuka, sebagai tambahan informasi pada adzan maghrib ini dimohonkan untuk anak-anak Hamzah untuk bersiap-siap. Bapak dan Ibu mohon izinnya, kenapa yang adzan dari luar Baitullah atau saja ini mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian. Beliau anak Hamzah ini belajar ingin adzan, maka sudah belajar ini ingin praktek di Baitullah. Sebelum nanti insyaallah tahun depannya ke Baitullah yang sesuai di Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Maka nanti persiapkan anak-anak Hamzah sekaligus menjadi belajar bersama bagi putra-putra baik di mana saja untuk bisa melanjutkan adzan di sholat-sholat 5 waktu. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah pada sore hari ini telah terselesaikan agenda kajian. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang di depan menghaturkan jika ada yang berkenan jadi Pak Presiden, mohon maaf yang sesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.